dengan sekarang kurang 3 kali lagi. Untuk lokanya sampai 7. Jadi lokanya kurang berapa Pak? 4, 5, 6, 7, kurang 4 kali dengan besok ini. Oke, bisa. Sampai dengan pendampingan saya mengapresiasi perkembangannya Pak Lufi itu, kalau saya menilai progresnya bagus Pak. Saya senangnya Pak Lufi itu suka refleksi. Nah, Iya. dari kita nanti pendampingan ada sampai 6 Pak Lufi. Sampai 6. Jadi kurang 2 kali sekarang. Dengan sekarang kurang 3 kali lagi. Kurang 3 kali lagi. Untuk lokanya sampai 7. Iya. Jadi lokanya kurang berapa Pak? Kurang 3 4, 5, 6, 7, kurang 4 kali dengan besok itu. Oh, oke, dengan besok. Sampai dengan pendampingan 4 ini saya mengapresiasi perkembangannya Pak Lufi itu, kalau saya menilai itu progresnya bagus Pak. Saya senangnya Pak Lufi itu suka refleksi. Nah, Iya. dari yang beberapa teman ini saya mengapresiasi Pak Lufi lah yang paling konsisten merefleksi diri, kemudian ini menindaklanjuti dari refleksi. Iya, betul. Sebetulnya itu Pak yang kita butuhkan itu, karena pada dasarnya kita belajar atau memperoleh mendapatkan ilmu atau menggali ilmu itu, atau apapun ya Pak ya dalam kehidupan kita itu, tanpa refleksi itu akan zong gitu loh ya. Jadi kalau dengan refleksi kita mungkin akan progresnya lebih bagus lagi. Pertahankan itu Pak dalam hal apapun. Jadi tidak hanya dalam PGP ini. Baik Pak Lufi, untuk pendampingan individu 4 ini kita temanya evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Iya. Kebetulan kan pada modul 2 kan dapat pembelajaran diferensiasi dan KSE ya. Nah, untuk tema kali ini itu Pak Lufi, evaluasi dari pengembangan proses pembelajaran. Nah, fokusnya nanti observasi kelas dan penilaian observasi praktik pembelajaran. Oleh karena itu nanti kegiatan kita kali ini posisi saya ini sebagai observer, bisa juga sebagai supervisor gitu Pak. Panjenengan yang praktek. Nah, pada saat panjenengan mengajar nanti saya mohon izin untuk mencatat. Sebelum ke kelas, saya ingin beberapa kesepakatan untuk kita hari ini. Pak Lufi bisa menceritakan RPP-nya, tujuan pembelajarannya nanti apa untuk hari ini? Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mendemonstrasikan tindak tutur untuk mengungkapkan pendapat menggunakan ujaran wie heißt das auf Deutsch, was ist das und ist das eine Schultase, serta cara menjawabnya dalam bentuk teks interaksi interpersonalisan pendek sederhana dengan memperhatikan unsur kebahasaan yang benar. Saya ambilkan dari kompetensi dasar 3.3, 4.3. Jadi 3.3 itu untuk menggali pengetahuannya, 4.3 itu untuk menggali keterampilannya. Seperti itu. Praktik lisan ya Pak ya, ini tadi saya dengar kok ada lisannya ya Pak ya. Untuk kegiatannya karena kita bahasa asing, jadi harus ada 4 kegiatan Bu. Jadi ada membacanya, ada mendengar, ada berbicara, ada menulis. Siap. Jadi 4 keterampilan berbahasa itu harus masuk kalau dalam pembelajaran bahasa asing. Meskipun prosentasenya mungkin ini nanti yang paling besar itu mungkin berbicaranya atau menulisnya gitu. Oke, siap. Tapi tetap. Untuk kali ini apa yang akan lebih besar nanti Pak presentasinya? Untuk kali ini paling besar itu nanti mendengar. Karena di kegiatan inti yang pertama itu nanti ada aktivitas mendengar dulu, terus kemudian nanti ketika diferensiasi proses itu anak-anak juga saya bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang kemarin saya pelajari di KSE itu kan ada
anak yang auditoris, ada Iya, yang siap. visualis, kinestetik itu Oke. proses pembelajarannya saya bedakan. Jadi ada sendiri-sendiri gitu ya. Ada sendiri-sendiri. Pak Lutfi kemarin mengelompokkan kalau muridnya ini gaya belajarnya apa saja ini hasil pemetaan Pak Lutfi? Untuk kelas ini saya masih belum melakukan pengamatan. Jadi ini nanti langsung saja saya sampaikan apa yang harus dikerjakan oleh kelompok-kelompok itu. Kemudian mereka memilih sendiri, mereka mau mengerjakan yang apa gitu. Dari situ nanti saya bisa melihat anak-anak ini suka yang apa atau anak-anak ini karakternya apa. Karena kemarin waktu di kelas sebelumnya saya mencoba untuk membagi anak-anak itu berdasarkan nilai ulangan harian. Yang paling bagus saya beri, yang paling sulit gitu ternyata mboten ini. Nggak jalan juga ya? Nggak jalan, Nggak maksimal juga nggak ya? maksimal. Anak yang tadinya saya anggap ini, oh ini gampang buat mereka ternyata kesulitan. Oh ini sulit buat mereka ternyata kemudahan kayak gitu. Iya Pak ya. Jadi saya coba di kelas ini nanti seperti itu, saya tawarkan. Ini ada apa namanya proses kegiatan seperti ini, kalian mau mengerjakan yang apa? Siap, siap. Oke baik Pak. Nah ini nanti berarti strategi diferensiasinya seperti itu ya Pak ya. Terus untuk kompetensi sosial emosionalnya Pak, di sini saya baca ada keputusan yang bertanggung jawab, ada yang di pendahuluan itu diri, untuk kesadaran diri dan manajemen diri. Oke siap. Menanyakan perasaan siswa. Oke. Baik Pak Lutfi, saya kira sudah cukup jelas di RPP-nya. Tinggal saya nanti melihat pembelajarannya menarik kayaknya ya. Soalnya bahasa Jerman. Saya lihat kayak apa saya. Terus ini apa namanya? Saya nanti saya juga ngeprint loh Pak. Oh iya. Kok anu yo. Apa ini tadi pemerintahan saya bukan ya? Bukan. Iya ya. Ini nanti saya observasi ini menggunakan file ini Pak, menggunakan form ini. Dan yang saya observasi itu ada 3 bagian Pak Lutfi. Iya Bu. Observasi yang pertama itu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Mengembangkan lingkungan itu ya sebetulnya mulai dari penataan, kemudian mungkin kalau di SD itu pajangan-pajangan itu ya Pak Lutfi ya. Kemudian memfasilitasi murid belajar nyaman itu tidak hanya kelasnya tapi juga mungkin komunikasinya, membangun komunikasi yang baik dengan murid, mungkin menanyakan perasaannya sehingga mereka merasa nyaman dengan kita, itu lingkungan yang nyaman. Kemudian observasi yang kedua itu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Seperti itu. Kemudian observasi yang ketiga tentang melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Nah, jadi Pak Lutfi gambarannya nanti seperti itu. Nah, dari ketiga observasi ini Pak Lutfi inginnya saya lebih fokus kemana dalam mensupervisi Pak Lutfi nanti. Apakah membuat lingkungan kelas yang nyaman, atau memandu pembelajaran yang efektif, atau melakukan asesmen dan umpan balik. Saya ingin di memandunya Bu. Di memandu. Karena untuk kalau lingkungan kelas kebetulan ini kan saya bawa ke perpustakaan. Jadi untuk menghadirkan aura atau suasana pembelajaran bahasa Jerman itu mungkin terlalu universal ya tempatnya. Meskipun saya juga sudah berusaha. Kemudian untuk yang assessment, karena ini nanti waktunya sedikit, mungkin saya hanya sedikit melakukan yang assessment. Jadi saya berikan poin-poin bagus atau poin nilai untuk di keaktifan siswa sama pengetahuan siswa saja. Jadi tidak ke semuanya gitu. Baiknya Pak Lutfi, terima kasih. Strategi yang Pak Lutfi persiapkan berarti dengan diferensiasi tadi ya Pak ya? Iya, dengan diferensiasi. Menyediakan beberapa Pak, prosesnya Pak Lutfi diferensiasi ya? Proses diferensiasi, konten diferensiasi. Untuk konten ini sebetulnya mereka 3 JP kan Bu. Nah yang 1 jamnya itu hari Selasa kemarin. Jadi ini untuk di pendahuluan sudah saya mulai di hari Selasa kemarin. Untuk anak-anak melihat video, anak-anak membaca artikel itu sudah saya mulai, cuman tidak saya dokumentasikan.
karena kemarin aturannya kan 2 JP. Nah, itu jadi mereka sudah lumayan banyak melakukan kegiatan untuk yang di kegiatan awal. Jadi nanti mungkin kami lebih banyak di kegiatan intinya saja. Oke, siap. Berarti Pak Lutfi menyediakan video, artikel gitu Nggih, ya, Pak? nggih. Siap, nggih. Terima kasih Pak Lutfi. Nggih. Saya kira cukup untuk yang ini. Baik, Bu. Langsung pembelajaran.